Ya, mohon maaf eh ini tadi kita terputus apa namanya? Tidak bisa, mungkin sinyal kurang bagus. Jadi ini kita reconnect kembali sambil menunggu Prof Sugeng bergabung kembali bersama kita. Oke, baik. Beliau sudah bergabung, mari kita ajak kembali. Duh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian lancar ya, mohon doanya. Ya, Sudah mohon bergabung? maaf. Iya, mohon maaf Prof Sugeng, ini tadi entah kenapa Iya, sinyal lanjutkan lagi. juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini tadi, Prof. Iya, kerjasama antara anak, orang tua, pengasuhnya, dokter gigi, gitu. Jadi kalau toh penyebab ternyata kecemasan, ketidaknyamanan, ya, oral gratification tadi masih berlanjut. Jadi ini kerjasama satu lagi, psikolog, psikolog. Itu jangan lupa, jangan dilupakan psikolog. Kita tidak bisa sendiri. Jadi anak itu meskipun begitu harus ada satu treatment dari psikolog. Ya. Monggo, monggo. Saya serahkan kembali kepada Iya. host. Mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan, Dokter Iya, Santi. ini Mungkin ada pertanyaan. eh, ada pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan dokter, sebetulnya ada Prof ada 6 pertanyaan tapi saya sebutkan satu persatu nggih Prof. Yang pertama Yeah. ini dari Dokter Gigi Budianto, beliau bertanya, Ya. Dok, apakah ada cara mencegah agar anak tidak melakukan kebiasaan buruk? Nah, itu. Gimana? Diulangi mohon. Apakah ada cara mencegah agar anak tidak melakukan kebiasaan buruk, Prof? Iya, 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 ya, boleh, boleh. Sebetulnya, jadi ini pendekatan persuasif ya. Ini saya jawab sebentar ya. Jadi supaya anak tidak melakukan satu kebiasaan buruk, ya, ada pendekatan persuasif, persuasif, ya, persuasif, ya. Jadi memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat bahwa supaya tidak terjadi hal itu. Jadi orang tua harus mencontohkan, mencontohkan, jadi memberikan satu informasi tentang kebiasaan-kebiasaan jelek dan ini diutarakan sesuai dengan pola pikir alam pikiran anak-anak itu. Jadi jangan nama anak umur berapa bulan, berapa tahun atau berapa sekian ya, sekian itu nanti pendekatan-pendekatan itu ada 7 nanti saya utarakan refleks secara alami itu ada refleks secara alami ya, jangan dihilangkan ini, jangan, tetapi orang tua harus mengontrol. Jadi umur sekian, dan sering baca ya, umur sekian anak ini fase fase apa perkembangan otot itu melakukan satu kebiasaan jelek, itu ada di buku-buku, ada di situ ya. Perkembangan dokter Santi, jadi perkembangan anak ini, jadi orang tua harus tahu usaha itu supaya tidak terjadi satu kebiasaan jelek dan menghindarkan anak dalam keadaan stres. Kadang-kadang anak-anak itu ya, yang namanya TV, yang namanya game itu sudah sedemikian rupa. Edik ya, Kalau candu. edik kayak itu. Saya punya cucu juga edik. Itu kalau diambil ya, itu Nyamuk, susah. ngodok, Ngamuk, nah itu ya. dalam Iya. keadaan gondok, orang Jawa bilang gondok. Itu salah satu pemicu ke dalam keadaan ya itu. Dia akan mencari alternatif lain dengan keadaan kondisi tidak nyaman, stresnya itu. Betul, Tapi betul. kalau pada anak-anak yang berapa bulan, kalau tamsake dan lain sebagainya itu kebiasaan dia, kadang ngepres ludahnya keluar, itu cukup 3 bulan 4 bulan itu. Jadi dimonitor terus, dimonitor anak itu agar tidak sampai terjadi satu
kebiasaan jelek yang berkepanjangan sehingga merugikan baik dari sisi estetis, sisi fungsi, dan yang tentunya kalau sampai sudah terjadi gini, satu hal lagi, biaya akan lebih banyak ini untuk treatment pada nanti dipakai beli gadget yang baru kan bagus itu. Yang Iya, betul. Note 20 atau yang Flip itu kan bagus itu. Iya, Ya. daripada Jadi monggo. dipakai untuk beli alat gitu, Prof. Betul, betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi, apakah bisa saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, Prof? Oh, saya selalu menerima sepanjang Oke. bisa saya jawab. Ya. Ya, ini yang kedua adalah Prof. Jika tidur mulut anak terbuka, apakah juga kebiasaan buruk? Dampaknya bagaimana ya? Wah, ini ngomong Ya. rupanya anaknya kalau tidur. Oh, iya. Sudah saya Betul. katakan tadi, itu awal dimulainya dari bernapas melalui ya. Nafas. Cara ngeceknya kalau anak itu tidur, ya tidur dekat hidungnya itu dikasih kapas yang kecil, dipilih kecil. Kalau kapas itu bergerak, itu ini sederhana aja, sederhana ya. Kapas itu bergerak, berarti anak ini kapas sudah tidur. Tetapi kalau Ya. kapas itu tidak bergerak, itu bernapas melalui mulut. Ini harus dilihat, harus dilihat. Nanti saya terangkan anunya ya, saya terangkan perawatannya sekalian nanti enak ya. Ya, jadi sekalian orang tua. Kalau penyebabnya itu biasanya flu, pilek, tertutup hidung, Ya. itu wajar. Anak nanti berapa fase itu akan hilang. Tetapi kalau ada keradangan adenoid, ya, yang kronis, ya, adenoidnya dan macam-macamnya itu ya, septumnya bengkok dan lain sebagainya, kelainan anatomi, ya, itu makroglosi macam-macam itu bisa itu. Anak tidak nafasnya tidak melalui hidung, tidak nyaman, ya, kelainan mudah otot ya. Jadi kelainan-kelainan anatomis. Nah ini Bapak Ibu perlu memeriksakan apakah anak ini memang betul-betul karena kelainan anatomis. Tetapi ya kalau itu kelainan bad habit, oral habit, itu pendekatan perawatannya dokter gigi pasti tahu lah semuanya. Pakai oral screen. Ya, ada oral screen ada. Gambarnya ada. Nah, Tidak ini ada ya. kebetulan saya tidak browsing ya, tidak Iya, browsingkan ini. lupa. Yang saya Iya, browsingkan untuk ini tongue thrusting, Prof, untuk tentang menekan trusting ya. mendudukkan lidah. Iya nggak Ya. apa-apa. Tentang trusting ya nggak apa-apa. Tapi oral screen. Sekali lagi, ini bukan hukuman untuk anak-anak. Ini demi kebaikan. Tersiksa memang anak dari sisi psikologis maupun dari sisi fisik. Di mulutnya itu ada alat, ya, alat. Tadi ada metode baru juga untuk ini yang terutama untuk thumb sucking ya. Ada perkembangan baru nanti. Itu ada. Ya. Nah, itulah. Ini thumb sucking ini ada alatnya, Prof. Nah ini palatal Ya, tape ini. ya, palatal tape itu. Ya. Ya. Jadi yang kita kalau palatal tape ini harus dipasang. Ini dipasang di mulut toh. Ya, dipasang di mulut. Tidak nyaman. Ini tidak kadang-kadang ya dilepas sendiri. Anak ketidaknyamanan ini akan menimbulkan kebiasaan jelek yang baru karena tidak nyaman, betul-betul tidak nyaman. Jadi kok kerjasama antara ini. Jadi jangan langsung dipasang ini. Jadi kalau awal-awal itu jadi ada ya ini 7 hal yang paling pendekatan untuk thumb sucking ya, Dokter Santi ya. Ya. Satu, apa itu, Prof? memberikan nasihat secara halus. Jadi jangan dipaksakan untuk ini. Ya. Iya. Secara halus. Jadi dikaitkan kalau anak sudah alam pikirannya sudah mengerti, dikaitkan dengan faktor kesehatan. Misalkan di kukumu kan ada cacingnya, nanti cacingnya membuat perutmu sakit dan lain sebagainya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berilah hadiah.
Hadiah bedakan dengan sogokan. Nah, Ya, kalau ini hadiah itu beda ini. diberikan kalau sesudah sesudah Dia melakukan melakukan hal yang pintar. ya. Ya, Tapi kalau sebagai sogokan, reward. Ya, ya ribet. Kalau sogokan, ayo kamu tak kasih, tapi kamu jangan melakukan satu. eh, nah, betul. nah, itu sogokan, tidak bagus itu. Tapi Kualik. kan, Iya, kualik, wah, Prof. iya. Iya, betul. Itu kan yang paling ringan. Jadi sebelum alat ini ya, namanya krip ya, ada palatal krip ya ini ya. Ya, Ya, palatal krip. Ya, iya itu. Palatal krip nanti fungsinya kan. Tapi ini yang paling ringan dulu. eh, Beri rasa dukungan agar anak ini bangga. Kalau contohnya begini, kalau kamu pinter, kamu bisa melaksanakan ini, kamu jadi anak pinter. Pasti kamu jadi anak pinter, anaknya mama, anaknya papa. Papa dulu ya begitu, tapi akhirnya papa ini berhenti terus jadi pinter. Tapi sesuaikan dengan pola pikir anak ya. ya, betul. Kemudian yang paling ringan ya, tamsaking, diberi ini rasa yang apa ya, putra wali yang pahit-pahitan itu loh. Ya, Itu pahit-pahit. Jamu-jamuan itu ya, nggih, Prof. Ya. ya jamu-jamuan itu. Tapi ini ada kekurangannya. Pinter kalau anak-anak yang agak gede, umur 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Langsung ke kamar Ambil mandi, dicuci lagi, cuci tidur ya. lagi. Nah, itu kekurangannya. Pinteran anaknya, nggih, Prof. Iya, iya. Yang kelima, memasang plester. Plester. Plester anak tidur dipasang plester. Ini Ya, pun juga masih kurang tepat. Bukan kurang tepat, kurang efektif, kurang efisien. tetap bisa Bangun dilepas, nggih, dilepas, Prof. bangun Iya. dilepas. Ya, terus yang kedua ya memberi sarung tangan, di plester atau memberi sarung tangan itu itu ini cukup efektif sarung tangan. Cuman ya namanya anak ya tersiksa. Tapi yang ini yang keenam itu sekarang ada teknologi baru saya namanya lupa ya. Ini memanage dari siku. Siku itu manage. Jadi gerakan siku ada alarmnya. Alarmnya ini alat baru. Sebetulnya tidak baru sih, lama ya. Jadi kalau dia bergerak ke depan sini, alarm bunyi titit titit. Nah, orang tuanya tidur itu bangun Sensor. gitu. Iya, alatnya semacam Sensor. sensor gitu, Prof. Itu ya, itu Canggih ada. juga Jadi anaknya. dipasang di lengan gini, anaknya tidur. Ya, ya Oh, kalau yang ya itu ada ini alat baru, maka bisa di browsing ya. Yang ketujuh lah, iya. ini baru ke dokter gigi dipasang alat-alat seperti palatal clip ini. Jadi tangannya itu kalau masuk, tapi tidak terlalu tajam. Jadi tangan masuk ini tidak enak, tidak Tidak enak, terluka tidak nyaman. tadi. Nah, jangan nggak sampai terluka, nggak Ya. sampai terluka. Ya, ya itu. Ya itu tujuh 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 tentang sakit. Ya. Terus ada lagi, monggo. Iya, Ada yang ini masih trauma. banyak. Banyak pertanyaannya, Prof. Boleh saya bacakan lagi Ya, pertanyaan berikutnya? Jadi ini ada juga ini tadi kalau tadi ada yang bertanya kalau eh, mulutnya ngowah ketika tidur itu bad habit. Nah, tapi kalau ini ngowah ketika nonton TV itu apakah juga bad habit ya, Prof? Sepertinya iya ya, Prof ya. ya, Ini ya kalau ngowahnya bad saya habit apa ketenggengan ini nonton TV-nya ini? bukan ketentuan. Kadang-kadang kan hipotonus ya, hipotonus. Oh Jadi ya, otot betul. ini, hipotonus otot ini, jadi tidak tumbuh sedemikian rupa. Jadi perkembangan ototnya tidak tumbuh sedemikian rupa, hipotonis. Jadi agak pendek. Jadi dia kalau mengatuk capek, jadi agak ngowo. Capek. Nah, Hmm. ya ngowo. Biasanya disertai ngiler itu, ngiler. Disertai ngiler. Oke. Nah, berarti ini Ya, kalau seperti itu berarti kelainan pada struktur otot bibirnya, iya, gitu. Karena iya. proses terjadinya terbalik ya, Prof. Jadi karena Iya, kondisi di bibirnya iya, baru akhirnya muncul iya, kebiasaan. Jadi bukan iya. bukan kebiasaan dulu baru Betul, muncul betul. kelainan pada bibirnya begitu nggih, Prof. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang keempat, Prof. Mohon izin saya bacakan. Anak saya usia 2 tahun 8 bulan, baru minggu kemarin ke dokter anak, ke dokter gigi anak, tindakannya diimunisasi saja. Ke dokter gigi anak diimunisasi saja.
mungkin ke dokter anak mungkin ini maksudnya, bukan dokter gigi anak. Bad Ya, habit anak saya adalah mengemut makanan dan sudah ada lubang kecil. Apa belum perlu ditambal? Saya takut menular ke gigi yang lain. Nah, iya, ini agak di luar tema kita ini, Prof. Bagaimana? iya, iya, Mengemut bagus, 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 membuat bagus, di lubang. bagus. Sebetulnya penularan itu bukan tanda kutip ya, penularan itu ya. Ya, anak-anak itu sopo sih gak seneng sih coklat yang manis-manis pastilah itu ya. Tapi yang penting orang tuanya itu harus memahami. Jangan dikurangi, jangan tidak boleh makan coklat. Salah orang tua kalau enggak boleh makan coklat, keliru. Wong tuanya dulu makan coklat, makan permen. Lah, Cuman iya. boleh diberikan pada saat-saat di tengah-tengah jam makan. Ya, misalkan jam makan pagi itu makan siang, tengah-tengahnya boleh coklat gitu. Kalau malam sudah itu jangan lagi diberikan. Tapi yang penting malam itu harus diajarkan pola kesehatan yang baik, cara menyikat yang baik. Itu harus orang tuanya. Orang anaknya disuruh, ayo sikatan sana, orang tuanya turu enak ngorok ya susah itu lah. Nah itu saya kira kalau umurnya 2 tahun, 3 tahun sudah waktunya itu untuk ke dokter gigi untuk dilakukan satu perawatan Tahan, ditambah iya. Tambal atau berarti ya. ya dilakukan pencegahan ya adanya topical aplikasi fluor. Nah, Nah, itu masyarakat harus tahu betul. fluorida Ini untuk ternyata ya penanyanya ini Ibu Anis Agustin ini sudah muncul di sini. Tadi yang dia maksud imunisasi gigi itu maksudnya adalah dioleskan. Berarti mungkin itu iya adalah topical aplikasi fluoride itu tadi, Prof. iya Betul. Itu fluoride sudah oke ya. ya berarti ya yang Ya, dilakukan itu Ibu nggak apa-apa ini ya. itu. Fluoride itu bagus. Sebetulnya fluoride itu sudah ada di pasta gigi, tetapi tahannya cuma berapa jam sih, akan hilang Ya, lagi. Apalagi suasana makannya arek-arek macam-macam. Jadi hilang itu, hilang. Tapi ini fluoride ya, yang diulaskan, itu ada dokter gigi yang bisa melakukan nanti itu. Jadi setahun bisa 2 kali dilakukan, ada yang setahun 1 kali, macam-macam lihat bahannya itu. Yang penting yang dikatakan ibu tadi adalah imunisasi, ya mungkin itu ya, dokter Santi. Ya, iya itulah. betul. Ya. Wow, ini Ada lagi? pertanyaannya masih banyak ini Prof, keren nih. Nggak apa-apa, Ternyata banyak nggak apa-apa, minatnya ini. Agak di luar tema nggak apa-apa nggak Prof? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Kalau belum tumbuh gigi, apakah berefek juga kebiasaan buruknya, Dok? Jadi maksudnya begini, kalau belum tumbuh gigi, apakah berefek juga kebiasaan buruknya? Ya, Nah, saya ini katakan di awal. Ya, saya katakan di awal. Jadi anak-anak itu, jadi umur 2 tahun, 2 tahun setengah, kebiasaan jelek ini dengan seiring dengan perkembangannya itu, pola pikir dan lain sebagainya itu akan hilang tersendiri. Dan kebiasaan jelek misalkan tang saking pada usia-usia tertentu, ya, gigi gigi anak-anak itu gigi sulung pertama kali tumbuh itu kan antara 5,5 sampai enam ya, bulan ya, usia 6 bulan yang gigi bawah pertama itu ya. Ya itu. Kalau saya kira kalau tidak ada giginya, biasanya itu ya normal alami, saya kira itu bayi umur 3 bulan 4 bulan itu untuk ngencot tangannya itu ya itu tadi manifestasi dari apa ya, oral gratification, ya, kepuasan rasa tidak cemas, puas ya. dan lapar cemas Iya, ya itu masih dalam kategori wajar. Tetapi kalau sudah tumbuh, sudah terus dilakukan, ada 3 hal tadi ya, waktunya kapan, terus frekuensinya lama, itu kan orang tuanya yang bisa melihat loh, kok sering iya, begini, nah itu konsultasi ke dokter gigi ya. Kalau memang psikologis ya ke psikolog gitu iya, ya. betul. Jadi Ya, ya. berarti Ada lagi? Oh, intinya kalau sudah walaupun belum bergigi tapi bad habitnya itu sudah nampak, orang tua pun iya, tetap harus mengawasi, iya harus memantau mengawasi. supaya jangan Iya, sampai itu berkelanjutan hingga dia besar, begitu, nggih, Prof ya. iya. Tapi gini Dokter Santi, tapi kalau anak-anak umur 2 bulan gitu, ibu-ibu yang ya mungkin ya ini, anak itu langsung tam saking, ya jangan ditarik lagi itu nggak bagus Diganti itu. ASI Nah, mungkin ya, Prof ya. Jadi kalau ya, dia itu mencot wajar, itu jempol ya alami ganti itu. ASI.
Ya, alami ya itu lapar, berarti lapar. lapar Nah, ya. manifestasinya kan, ya manifestasinya satu bisa hitam saking. Yang Ya, kedua bisa nangis, lapar bisa iya. nangis. Nah, nangis, ya itu. Nah Jadi itu. tugas orang tuanya mencari penyebab kenapa kok anaknya Nah, melakukan kebiasaan itu, gitu kan? ya Gitu, gitu, Prof. betul. Saya kira itu betul. Eh, Saya kira itu siap. betul. Pertanyaan yang berikutnya, ya, Prof. Ye, Eh, kiranya maksimal sampai usia berapa anak boleh menghisap ibu jari, J, Prof? Terkait dengan adanya fase oral yang normal terjadi pada setiap anak. Oh iya betul. Ada yang normal, ada ya. yang tidak normal itu tadi, Prof. Nah ini nyambung sama Betul. pertanyaannya. Berarti batas Ya, toleransi ini usia berapa, Prof, kira-kira? ya, toleransi ya. Ini ya, Dokter Santi. Saya katakan lagi fase oral itu. Jadi kalau anak-anak bayi itu biasanya kalau sudah ini eh, normal ya, ini saya katakan bicara normal ya, fase oral normal. Ada teori mengatakan ya, jadi umur 2,5 tahun itu semua kebiasaan itu mulai terinduksi untuk tumbuh. Tetapi biasanya faktor-faktor yang lain yang melingkupi di situ, psikologis dan lain sebagainya, itu ada kecemasan dan lain sebagainya, asupan gizi, asupan makanan yang eh, berkurang, itu manifestasinya akan dia. Jadi Langsung. sampai 3 tahun kok kalau terus itu batas ini saya baca baru dari WHO tadi sore, nah, itu ya 3 tahun sudah, itu sudah lewat itu Ya. harusnya. Jadi begitu 3 tahun harus Iya, dihentikan harus sudah begitu, gerak. nggak, Prof ya? Iya, Gimana harus. caranya orang tuanya memberi edukasi pada anaknya, begitu nggak, Prof? Sebetulnya nggak usah 3 tahun sih. Jadi kalau kira-kira giginya giginya yang depan sudah tumbuh semua itu umur-umur 2 tahun itu ya, itu sudah tumbuh ya nggak, ini dibentikan ya nggak masalah, itu nggak masalah. Jadi tidak berlanjut. Nggak usah 3 tahun. Tapi kan melihat ya anak itu sampai kapalan dan lain sebagainya itu bisa. Jadi Betul. biasanya berhenti sendiri kok itu. Jadi sesuai dengan alami, begitu gigi tumbuh ya ya berhenti. Tetapi ada yang karena faktor psikologis berlanjut Berlanjut. Iya. macam-macam tadi, jadi stres, jadi pemenuhan kepuasan untuk asupan gizi dan lain sebagainya itu, dan ketidaknyamanan ya. Terus Betul. bruxism tadi ya, belum ada bruxism ya. Nah, ini ada pertanyaan bruxism. Tapi ini sebelum pertanyaan bruxism ada pertanyaan lagi tentang menggigit bibir bawah, Prof. Ini selamat Ya, malam, Prof. Jika anak ada yeah. kebiasaan menggigit bibir bawah, bisa menyebabkan gigi terbuka atau open bite. Dampaknya Ya, bagaimana ya? Nah, ini mungkin ya, eh, dampaknya gambarnya dampak kurang daripada lebih sama ya. seperti ini. Open Ya, bite seperti ini. Ya, ya, dampaknya itu dampaknya bagaimana? karena apa Ya, ya, kekuatan kekuatan ini bibir selalu, bibir yang bawah ini mendorong gigi anterior atasnya, gigi depan atasnya ke depan ya, ya, dan lagi itu open, terbuka, jadi ya. relasi antara atas dan bawah itu terbuka. Dampaknya besar sekali dari segi Iya, fonetik ya, fonetik. Jadi berbicara itu oh, kadang-kadang agak ini ngeses iya. dan lain P, sebagainya itu iya huruf ya, P kan susah tidak ya, Prof ya. bagus. P, Suhu-suhu apa, apalagi M, oh suhu-suhu ya, kata tertentu, suhu kata F, tertentu S, ya, R, F, T, F gitu kan. mungkin ya. Ya. Dan yang paling susah lagi kalau itu sampai dewasa itu ludahnya itu bisa Muncrat, ngoncot. muncrat. Ya, aku jangan muncrat ya Muncrat, itu. muncrat Nah, kemana-mana ya, Prof. Iya, secara betul. estetis secara estetis juga nggak bagus. Dan gigi ini, Dokter Santi, kalau jatuh pasti Kena duluan. patah daerah itu, kena duluan. Iya, Jadi betul. gilambir, tahu gilambir? Apa itu, Dokter Prof? Santi tahu gilambir? Tahu Apa itu, Prof? gilambir? Nggak tahu Gigi nggak tahu melampaui saya, Prof. bibir, gigi Oh, melampaui iya, bibir. iya, iya.
Bahasa gaulnya begitu nggih Prof ya. Nggih. Baru tahu saya, baru tahu Nah, saya. itu patah, patah. Kadang-kadang bisa Nggih. lepas. Nah, kalau lepas Ya. ya itu ada teknologi tersendiri. Teknologi untuk memasang kembali itu tergantung usia anak. Kalau gigi sulung yang lepas ya biarkan aja. Tapi kalau gigi permanen dia nggak ada gantinya ya. Nggak ada Nah, gantinya lah itu ya betul dirawat. tidak. Kalau gigi sulung nggak masalah, itu hilang nggak masalah. Nggak masalah. Betul Tapi ya tidak. bukan nggak masalah. Artinya ya jangan sampai lah hilang. Tapi bagaimanapun Sebaiknya. juga itu nanti berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan gigi permanennya. Ya, usahakan ya Jadi semuanya bagus. tepat waktu Ya, ya. Jadi masih ada sebaiknya lagi. betul. Masih ada lagi Prof. Ini tadi tentang bruxism itu tadi. Ya, Bagaimana cara kerot-kerot mencegah kerot-kerot pada anak ya Prof. Nah, ya. Jadi bagaimana saya mencegah katakan ini dulu, kerot-kerot, ini ya, alatnya. ya. Gini-gini, Dokter Santi. Jadi Iya. ini kerot-kerot ini jadi satu faktor psikologis, ya, ya, faktor psikologis, ya. Eh, Stres, jangan dikira anak kecil nggak bisa stres. Tapi yang paling Iya. sering ini bentuk anatomi daripada gigi itu tonjol gigi ini, tonjol gigi. Kadang-kadang kan Iya. ada ini eh, gigi pertumbuhan giginya itu, tonjol giginya itu nggak bisa harmoni antara atas dan bawah. Mungkin Oh kiri ya. yang ya Tikungan ada lagi dengan penyebabnya tonjolannya dimulai ya dimulai dari cheek biting. tick Jadi biting. menggigit Oh pipi, iya. menggigit pipi, Iya. sering menggigit pipinya sampai luka, sampai ada penebalan ya, jaringan ikatnya di situ ada penebalan. Sehingga daerah yang pakai gigit itu tidak bisa berkontak. Jadi kontaknya itu yang sisi sebelahnya. Iya toh. Oh, Lah, oh iya. itu kan tidak merasa tidak nyaman. Tonjol-tonjol gigi barang itu tidak nyaman. Nah, itu gigi yang tumbuhnya tidak bagus, tonjol giginya tidak kurang nyaman. Anak ini mencari ini posisi yang enak. Jadi kerot, kerot, Posisi ya. kerot enak. Iya, Kerot. di samping faktor psikologis. Nah, itu eh, alatnya namanya oral Tahu. screen. Kok oral Eh, screen ya? Anu, ini night mouth bite, guard, night bite, night night, guard. night guard, night guard atau apa ya? Coba-coba saya nulis. Ya, night guard Night ya. guard, ya, Night night guard guard ya. ya. Sorry, sorry, sorry. Night bite. Sorry. Night guard. Ini, Ya, ini ya, yang night tampil guard. di layar ini adalah alat night guard, Prof. Ini. Ya, night guard. Ya, atau bite guard, Bite bite guard guard. yaitu untuk Ya, gigi night guard gelangan atau bite guard. Ya, ya itu. supaya tidak tambah parah Cuma, ya, Prof ya, pakai ini ya. iya, ini bukan hukuman sebetulnya pemakaian alat ini. Lah ini orang tua harus harus bisa menerangkan ini. Ini kalau berlanjut ya kasihan. Itu hampir semua harus abrasi semua itu. Kasihan, sensitif sekali itu. Itu kalau kena makanan dingin itu kalau emailnya hilang, ya enamel emailnya hilang ya itu. Dan ini berlanjut biasanya sampai dewasa ini. Nah ini mudguard ini salah satu atau Iya, bite guard ini bisa untuk mencegah terjadinya kelainan lebih lanjut. Ya, ya. jadi faktor-faktor penyebabnya juga harus kita lihat penyebabnya apa Betul. saja. Nah, itu. Diselesaikan Jadi, dulu urusan ya, penyebabnya sambil ya, supaya tidak tambah ya, parah ini kita pasang, alat betul, ini kita betul. pasang gitu nggih, Prof. Ya, Sembari terutama kita yang cari penyebabnya berkaitan dengan seperti anatomi. Ya. Tidak serta-merta dokter Santi harus pasang alat ini, harus pasang ini, pasang. Tapi kan kita telusuri dulu penyebab apa. kausanya itu apa, penyebabnya apa, sehingga kita dokter gigi bisa menentukan, oh ini tidak perlu alat bu, cuma ini aja konsultasi ke sana. Oh ini perlu alat bu dan lain sebagainya. Ya itu. Iya, betul. Mudah-mudahan apa Eh, yang ya Sebetulnya ini pertanyaannya masih banyak, Prof. Cuman karena keterbatasan waktu untuk live Instagram ini biasanya maksimal adalah 1 jam.
Jadi Iya. daripada nanti kita terputus lagi seperti tadi, lebih baik mungkin saya membacakan summary atau kesimpulan dari apa yang Oke. kita bahas tadi. Prof Monggo, mau monggo. menyampaikan sesuatu atau langsung saya sampaikan kesimpulannya saja? Gini aja lah. Saya sebelum kesimpulan ya. Jadi Ya, jadi menghadapi gini orang tua harus bijak ya, harus bijak, bisa memberikan satu aspek solusi yang bagus. Jadi mengetris penyebabnya apa, kemudian bagaimana cara menghilangkannya itu, harus ke dokter gigi, harus ke psikolog dan lain sebagainya, itu harus ada. Jadi yang penting diawasi dulu kelainan apa, kebiasaan jeleknya itu apa. Ya, ya, monggo baik. sekarang. Ya, baik. Jadi ayah bunda sekalian yang berada di live Instagram Itgai Jatim kali ini, tanpa terasa hampir 1 jam sebelum kita terputus, saya membacakan kesimpulan dari apa yang kita sampaikan hari ini tadi. Bahwa ternyata kebiasaan buruk pada anak-anak itu banyak. Di antaranya misalnya menghisap jempol, menjulurkan lidah, bernafas melalui mulut, menggigit kuku, menghisap bibir bawah. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini harus kita ketahui sedini mungkin, dan harus diketahui pula penyebabnya apa. Selaku orang tua, sudah selayaknya kita mencari tahu apa kira-kira yang menyebabkan anak-anak kita memiliki kebiasaan buruk tersebut, sehingga kita bisa segera mencari solusinya, entah itu solusi intern di keluarga Ya, orang tua dengan anaknya, maupun intern dengan membawanya ke dokter gigi. Dalam hal ini adalah dokter betul. gigi spesialis anak. Ini yang perlu diperhatikan, dokter gigi spesialis Iya, anak. Jadi betul. jangan ke Betul. sembarang dokter gigi yang tidak berkompeten untuk menyelesaikan Betul, betul, masalah betul. anak Anda. Betul. Nah, Betul. kenapa kalau hal ini segera harus dilakukan? Karena ternyata bad habit ini bisa membawa dampak buruk, baik dari segi oral, estetiknya, maupun penampilannya, maupun dari hal-hal lain. Misalnya bernafas melalui mulut pun juga akan berakibat di hal-hal lain selain di rongga mulut kita. Sehingga rasanya sudah cukup nggak, Prof? Apa yang kita Iya. sampaikan? Senang Satu sekali. lagi, Ya, satu apa, lagi Prof? dokter Santi. Monggo. Eh, Hmm. Usahakan sebelum gigi permanen itu tumbuh, ini harus sudah hilang ya kebiasaannya. Betul, Karena dampaknya betul. akan bertambah nanti kalau sudah gigi permanen tumbuh. Ya, itu. Itulah. Ya, Ya, cukup dokter dan Santi. gigi permanen itu tumbuh di usia paling Pertama kira-kira kali kan umur 6 5 tahun. sampai 6 tahun gitu, Prof. Iya, lima setengah Ya, sampai 6 betul. tahun. Jadi, betul, kira-kira 5 tahun. Siap-siap ini para ayah bunda, kalau anak-anaknya sudah punya kebiasaan buruk, hentikan sebelum usia 5 tahun, biar sukses pertumbuhan gigi ke depannya nanti. Begitu ya, Prof? Ya, Ye, eh, yo. saya rasa demikian acara Pediatalk sesi kedua malam ini. Jangan lupa ikuti terus Instagram @itgaijatim, karena kami akan memberikan sesi pengabdian masyarakat seperti ini 1 bulan sekali pada hari dan tanggal yang sama dengan pakar-pakar kedokteran gigi anak yang lainnya yang canggih-canggih juga seperti Prof Sugeng ini. Jadi jangan tinggalkan kesempatan langka kita. Oke, rasanya cukup sekian penjelasan panjang Iya, lebar, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih banyak Prof Sugeng atas berbagi ilmunya. ya, Demikian saya tutup ya. pembicaraan kita malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.